Guys, welcome to my study with me. Jadi ini pertama kali aku buat video tentang belajar bareng aku. Nah, sebelum belajar nih, karena mejanya berantakan, jadi aku beresin dulu. Kalau menurutku meja belajarku itu nggak pernah bersih karena selalu dipakai. Jadi kalau udah dibersihin pasti berantakan lagi. Makanya harus sering-sering dibersihin. Nah, jadi kali ini aku bakal belajar bahasa Indonesia karena udah mau sumate akhir semester dan pelajaran pertama itu bahasa Indonesia. Tapi sebelum mulai belajar ini aku mau buat catatan dulu pelajaran apa aja yang mau aku pelajarin, karena nanti kalau nggak buat catatan aku bingung mau belajar apa. Dan juga nanti kalau belajarnya nggak ada catatan, kita nggak terarah gitu belajarnya, dan kita nggak punya tujuan. Jadi kalau udah belajar dikit, oh udah deh segini aja, nanti kita nggak punya goals yang perlu kita capai gitu. Ini juga salah satu tips buat kalian yang mau belajar, yakni tentuin materi apa yang mau kalian pelajarin hari ini. Nah, biasanya kalau aku buat catatan, aku buatnya di loose leaf. Ini tuh aku pakai loose leaf Kiki yang 100 lembar ya teman-teman. Kalau kalian yang mau beli bisa cek di deskripsi, udah aku cantumin linknya di sana. Kemudian ini aku juga pakai pulpen Joico yang ini tuh warna merah. Lalu untuk nyatet materinya aku pakai pulpen hitam dari merek ini, dan aku juga pakai penggaris dari Faber-Castell. Nah, kalau aku bikin catatan nih biasanya kertasnya aku garis 2. Kenapa harus digaris 2? Karena biar nggak banyak gitu ngabisin kertas, biar hemat. Nah, aku juga ngehias catatanku pakai highlighter dari Joico yang dual tip. Ini aku gabungin sama brush pen Joico yang dual tip warna ungu, aku timpa karena biar warnanya ada 2. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang SAS atau sumatif akhir semester. Aku itu heran ya, kenapa ya setiap semester itu banyak dari kita yang baru panik pas jadwal ujiannya udah keluar. Yang tadinya santai langsung jadi anak rajin dadakan. Meja belajar langsung dibersihin, buku yang tadinya jadi ganjel pintu itu tiba-tiba dibuka. Aku pun sama, dan juga catatan yang sempat hilang nih 2 bulan langsung aku cari-cari kayak nyari harta karun. Nah, tapi hasilnya kalau kita gitu, kita bakal begadang tiap malam, stres, overthinking, dan ujung-ujungnya malah nggak fokus waktu ujian. Padahal kalau kita siapin dari jauh-jauh hari, semua itu bisa lebih ringan. Kita pakai perumpamaan deh. Bayangin kalau kita punya tugas lari nih 10 km. Kalau kita latihan tiap hari 1 km, kita bakal siap dan kuat pas hari H. Tapi kalau kita baru mulai lari nih pas malam sebelum lomba, capeknya double, tapi hasilnya belum tentu bagus. Sama kayak belajar nih teman-teman. Materi kita tuh banyak, pelajaran banyak, kadang satu mapel aja bisa sampai 5-7 bab. Kalau kita mulai nyicil dari sekarang atau dari jauh-jauh hari, kita itu nggak bakal keteteran, nggak perlu begadang. Dan yang paling penting, kita itu belajar dengan tenang, bukan karena panik. Persiapan itu bukan soal belajar berjam-jam, tapi soal konsisten. Hari ini coba deh kita buka catatan kita 15 menit. Besok ulangin lagi, daripada SKS semalam suntuk tapi lupa semua pas hari kedua.
Oke, kamu mungkin mikir, tapi aku bingung mulai dari mana. Tenang nih teman-teman, aku kasih tips simple banget. Tapi ini udah nggak kerasa kalau catatan pertamaku udah selesai. Lanjut, aku mau ke materi selanjutnya. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus kalian lakuin yakni cek jadwal dan materi. Coba deh tanyain ke guru atau lihat buku panduan kalian. Jadwal apa aja sih yang bakal kalian dapetin di hari pertama mungkin, dan materinya itu apa aja. Yang kedua, kalian harus bisa bagi waktu untuk belajar. Misal kalian buat nih jadwal setiap hari, kayak hari Senin matematika, Selasa bahasa Indonesia, dan juga seterusnya. Yang ketiga nih, tentuin teknik belajar kalian. Karena teknik belajar orang-orang itu berbeda-beda, kalian bisa cari yang paling cocok untuk kalian. Kalian bisa pakai teknik Pomodoro, yakni 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kemudian kalian juga bisa pakai teknik mengulang, kalian mengulang materi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yakni mereview dengan cara yang menyenangkan. Kalian bisa mereview materi dengan membuat mind map, nonton video pembelajaran, atau belajar bareng teman kalian. Kemudian yang terakhir, jangan lupa istirahat. Belajar keras itu boleh, tapi tetap jaga badan dan juga mental kalian. Sekarang aku mau nanya ke kalian, udah sejauh mana sih persiapan SAS kali ini, atau masih bingung harus mulai dari mana? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa belajar bareng, kasih semangat, atau tukar tips belajar. Ingat ya teman-teman, SAS itu bukan akhir dunia, tapi juga bukan hal yang bisa disepelekan. Kalau kita bisa siapin dari jauh-jauh hari, kita bisa lewatin semuanya dengan lebih tenang dan percaya diri. Jangan tunggu meja belajar berdebu dulu baru panik. Yuk mulai dari sekarang, pelan-pelan aja, yang penting konsisten. See you di konten selanjutnya, dan semoga persiapan kalian lancar ya. Semangat terus, jangan lupa minum air putih, dan jangan belajar sambil rebahan ya. Bye-bye.